sebelum libur Lebaran ya. Jadi besok kalian sudah mulai libur sesuai dengan peraturan pemerintah ya. Jadwal cuti bersama ya sampai dengan tanggal 25 dan masuk kembali nanti tanggal 26 ya, hari Rabu ya. Nah, karena kita kuliah hari Selasa berarti minggu depan tanggal 25 itu kita masih libur ya. Jadi kita masuk lagi nanti sudah di awal Mei begitu ya. Oke, baik. Nah, untuk hari ini pertemuan 11 berarti ya. Jadi minggu ke-11 pertemuannya kita masih akan membahas tentang integral lipat 2, sekarang bagian aplikasinya ya. Jadi setelah 2 minggu sebelumnya itu definisi dari integral lipat 2 sebagai deskripsi dari masalah volume bangun ruang ya, yang kemudian bisa dihitung baik dengan menggunakan koordinat kartesius maupun koordinat polar atau koordinat kutub ya, atas daerah yang disebut daerah persegi panjang atau persegi panjang kutub kalau dia koordinatnya koordinat polar, dan atas daerah bukan persegi panjang ya. Jadi kalau atas daerah bukan persegi panjang itu diingat lagi batasnya ada yang berupa fungsi ya. Apakah terhadap Y sederhana, X sederhana, atau R sederhana, atau theta sederhana. Nah, itu yang merupakan fungsinya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang aplikasinya. Nah, aplikasinya di sini karena dia mendeskripsikan volume, maka tentu adalah yang pertama tentang volume bangun ruang ya. Lalu nanti ada luas permukaan yang perluasan dari masalah busur, panjang busur ya, kalau di integral tentu. Jadi kan di integral tentu kan kalian juga ada aplikasinya ya, tentang luas daerah, volume benda putar gitu. Kemudian panjang kurva atau panjang busur ya. Nah, kemudian juga ada luas permukaan benda putar ya. Nah, di sini volume bangun ruang, volumenya bukan volume benda putar ya. Kalau volume di integral tentu itu adalah volume benda putar yang terbentuk dari daerah rata ya. Jadi asalnya dari daerah rata yang diputar. Kalau di sini volumenya volume bangun ruang saja, bukan benda putar ya. Kemudian luas permukaan yang merupakan perluasan dari panjang kurva. Jadi kalau di integral tentu karena fungsinya berupa fungsi satu peubah, maka yang dibicarakan adalah tentang panjang kurvanya. Nah, kalau di integral lipat 2 karena fungsinya fungsi dua peubah, dia berupa permukaan, maka yang dibicarakan adalah luas permukaannya gitu ya. Jadi perluasan dari panjang kurva kalau di masalah integral tentu. Dan kemudian juga massa dan pusat massa. Nah, ini juga ada di fungsi di integral tentu ya. Nah, di sini juga perluasannya hanya karena fungsinya sekarang sudah menjadi fungsi dua peubah gitu ya. Oke, akan saya share untuk PPT-nya. Ini sudah hadir 24 ya. Yang lain mana ini ya, masih hampir separuh juga ini belum gabung ya. Oke, sambil menunggu ya sudah kita masuk saja ya ke materinya. Toh nanti yang rugi kalau tidak ikut kuliah kan kalian sendiri juga ya. Baik, saya share PPT-nya. Ya. Sekali lagi PPT-nya ini tentu ada di LMS ya. Jadi kan kalian bisa download LMS, PPT-nya ada di sana. Begitu juga tugas individunya. Oke, saya share dulu. Sudah kelihatan belum? Masih hitam, Ibu. Masih hitam ya. Bentar ya, lagi proses loading. Iya. Sudah ya? Kelihatan?
Sudah, Ibu. Oke, saya slide show dulu. Ya. Oke, baik. Jadi ini PPT-nya sudah kelihatan. Jadi aplikasinya tentang volume, benda pejal, ya. Kemudian luas permukaan, massa, dan pusat massa. Oke. Kita lihat satu persatu. Untuk volume ya. Jadi kan kita sudah mendapatkan definisi dari integral lipat 2 itu yang sebenarnya mendeskripsikan volume benda pejal yang di atasnya itu dibatasi oleh permukaan yang dinyatakan sebagai fungsi dua peubah Z sama dengan fxy ya. Dan kemudian alasnya dibatasi atas daerah D pada bidang xy ya. Nah, itu sebenarnya integral lipat 2 itu kan kemarin sebagai limit sigma jumlah volume balok yang bisa dibuat di bawah permukaan itu ya di atas daerah D itu ya. Nah, jadi integral lipat 2 itu sendiri dia mendefinisikan suatu volume. Volume benda pejal yang di atasnya dibatasi oleh fungsi fxy lalu di bawahnya dibatasi oleh bidang daerah D ya, daerah D di bidang xy. Nah, jadi kita lihat di sini contohnya ya. Tentukan volume benda pejal S ya. Jadi benda pejal S yang berada di bawah permukaan Z sama dengan akar 9 min X kuadrat min Y kuadrat di atas bidang XY dan di dalam silinder X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1 gitu ya. Nah, jadi benda pejal S-nya yang ini. Jadi dia atasnya itu dibatasi oleh permukaan S, permukaan apa nih? Ini adalah setengah bola ya. Jadi ini permukaannya itu bidangnya itu berupa permukaan setengah bola. Ya, karena daerah positif Z yang positif akar 9 min X kuadrat min Y kuadrat. Nah, ini kan persamaan bola ya. Jadi kalau persamaan bakunya itu X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 9. Jadi ini permukaan bola yang di pusatnya di titik 0,0, kemudian jari-jarinya 3. Ya. Nah, jadi atasnya dibatasi oleh ini, lalu di atas bidang XY, dan di dalam silinder. Jadi kalau dia berupa permukaan, persamaan ini merupakan persamaan silinder ya. Jadi artinya terus yang ditentukan dari pada bidang XY itu adalah pusatnya di 0,0 berupa persamaan lingkaran, jari-jarinya 1 gitu. Ya. Jadi dia berupa silinder kalau di ruang 3 dimensi. Jadi dia berupa permukaan ini Z-nya itu tidak ada di sini Z-nya, itu melambangkan bahwa bidang ini itu adalah sejajar dengan sumbu Z gitu. Nah, jadi ini silinder. Ya, walaupun kalau kita lihat ini persamaan lingkaran, tapi di ruang dimensi 3 bahkan dia dipandang sebagai silinder gitu. Nah, jadi ini bisa kita hitung ya karena dia berbentuk bola, silinder gitu ya. Lebih enak kalau dengan menggunakan koordinat koordinat kutub atau koordinat polar. Nah, kalau dengan menggunakan koordinat kutub berarti batasnya ini tetap batas yang berada di bidang XY. R-nya dari 0 sampai 3, θ-nya berarti dari sumbu X positif ya, satu putaran penuh 0 sampai 2 pi. Gitu ya. Nah, fungsinya Z sama dengan akar 9 min X kuadrat min Y kuadrat menjadi akar 9 min R kuadrat. Sehingga volumenya itu kalau dinyatakan dalam bentuk integral lipat 2-nya itu adalah
akar 9 min R kuadrat. Nah, perubahan dA-nya ini karena dalam koordinat kutub kemarin adalah R, dr, d theta. Dengan R-nya tadi 0 sampai 1 ya. Karena kan ini R-nya dari 0 sampai 1 dan tetanya 0 sampai 2pi. Nah, setelah seperti ini kita bisa membentuk integralnya, selanjutnya hanya tinggal dihitung saja. Ya, jadi hanya tinggal dihitung sama seperti kemarin. Hitung dulu terhadap R, karena ini integralnya terhadap R dulu. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan metode substitusi, karena di sini ada 9 min R kuadrat, di luar ada R. Jadi bisa dengan menggunakan metode substitusi. U-nya adalah 9 min R kuadrat, maka DU-nya 2R, min 2R dr. RDR nanti min setengah DU gitu. Ya, nah makanya di sini ada min gitu. Nah, jadi U pangkat setengah ya. Nah, itu bisa dihitung ya dengan menggunakan teknik substitusi. Nah, setelah R-nya disubstitusi, batasnya kemudian dihitung dalam theta ya. Maka di sini ternyata diperoleh konstan ya. Ya udah tinggal theta aja kan integralnya. Lalu masukkan batas 0,2pi. Oke, jadi seperti itu menghitungnya. Lagi, contoh volume benda pejal berada di bawah paraboloid. Nah, ini paraboloid Z sama dengan 4 min X kuadrat min Y kuadrat. Jadi paraboloid ya. Kalau di bidang XOY, maka Z-nya sama dengan 0. Kalau di bidang XOY Z-nya sama dengan 0, maka kita akan dapatkan persamaan lingkaran biasa ya. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Jadi pada bidang XOY dia merupakan lingkaran di pusatnya di 0,0, jari-jarinya 2 gitu. Lalu kalau di bidang XOZ berarti Y-nya ini 0. Bidang XOZ Y-nya 0 berarti kita dapatkan persamaan fungsi kuadrat ya, fungsi kuadrat Z sama dengan 4 min X kuadrat. Nah, jadi di bidang XOZ titik potongnya di Z itu adalah 4. Kemudian di X itu adalah di min 2 dan 2 gitu. Nah, jadi dia berupa parabola gitu ya. Kalau di bidang YOZ, nah berarti YOZ X-nya 0. Ya, kalau di bidang YOZ kan ini nih. Nah, X-nya itu 0. Nah, berarti kita mendapatkan persamaan parabola Z sama dengan 4 min Y kuadrat, titik potongnya di Z 4, di Y adalah di min 2 dan 2 juga. Nah, jadi dia ini paraboloid ya disebutnya. Jadi dibatasi yang berada di bawah paraboloid ini di atas bidang XY, ya berarti di atas lantai XY ini gitu ya. Dan di dalam silinder X min 1 kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Berarti ini adalah sama saja dengan kalau pada bidang XOY dia berupa persamaan lingkaran berpusat di 1,0. Nih 1,0, X-nya 1, Y-nya 0, jari-jarinya 1. Nah, kalau diproyeksikan, nah jadi seperti ini ya pada bidang XOY. Nah, ini ada tadi perpotongan paraboloid ini dengan bidang XOY, kan dia berupa ini. Lalu ini adalah perpotongan silinder dengan bidang XOY, jadi dia berupa ini lingkaran ya. Nah, ini kan pusatnya di 1,0, jari-jarinya itu 1. 1,0, jari-jarinya 1 ya. Nah, jadi ini juga karena menggunakan tabung gitu ya, silinder begitu ya. Ini juga akan lebih mudah kalau dihitung dalam koordinat polar ya, dan fungsinya juga lebih mudah dijadikan dalam koordinat polar. Z sama dengan 4 min R kuadrat aja ini kan. Kan kalau minnya dikeluarkan X kuadrat tambah Y kuadrat, jadi Z sama dengan 4 min R kuadrat aja gitu fungsinya. Nah, kemudian batasnya jadi benda pejalnya itu yang ini ya. Fungsi atasnya ini adalah ini, kemudian alasnya adalah ini. Nah, batasnya adalah alasnya. Nah, alasnya kita lihat ini adalah berupa persamaan lingkaran, pusatnya di 1,0. Nah, jadi dari 0 sampai persamaan lingkaran ini. Nah, ini persamaan lingkarannya, kalau kita ubah ke dalam bentuk polar adalah R sama dengan 2 cos theta. Ya kan, ini kan dibuka, X kuadrat min 2X tambah 1 tambah Y kuadrat sama dengan 1. 1 bisa dicoret.
Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X pindah ke kanan jadi 2X. X kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat. Lalu min 2X tadi menjadi 2R cos theta. Nah, R di kiri dengan R di kanan dicoret, jadi hanya tinggal ini. Jadi persamaan ini itu adalah sama dengan ini ya, dalam bentuk polar. Nah, jadi dengan demikian di sini yang menggunakan R sederhana, di mana batas R-nya jadi bukan konstan. Kalau tadi kan batasnya konstan nih. Yang contoh pertama ini tadi kan konstan semua nih. R-nya dari 0,1, tetanya 0,2 pi. Ya. Nah, kalau ini atas daerah R sederhana. Jadi R-nya itu dari 0 sampai ini, 2 cos theta. Nah, sementara sudutnya, ya, tetanya, nah ini dia adalah di pi per 2. Nah, kemudian yang di bawah ini adalah di min pi per 2 ya. Jadi dia dari 0 kan di sini nih, sampai kan kalau 0 kalau R-nya sama, kalau tetanya 0 kan dia jari-jarinya 2 kan di sini. Kalau tetanya 0, jari-jarinya di sini jadi 2 cos 0 itu kan 1 ya. Cos 0 itu kan 1, jadi dikali 2, R-nya 2 gitu. Kalau misalkan 90, nah cos 90 itu kan 0. Nah, jadi R-nya jadi 0, dia di sini gitu. Ya, jadi 0 di sini. Nah, kemudian juga 270 juga begitu ya, 0. Nah, jadi dia 0 di sini 270. Nah, kalau kita ambil 2 pi, nah 2 pi cos-nya 1 ya, jadi dikali 2 gitu. Nah, jadi berarti di sini tetanya itu bisa dari 3 pi per 2 itu bisa kita pandang sebagai min pi per 2. Jadi sampai pi per 2 ini. Jadi tetanya dari 3 pi per 2, min pi per 2 sampai pi per 2 gitu ya, daerah itu. Jadi tidak ada yang di kuadran 2 dan 3 ya. Nah, jadi tetanya ini R-nya dari 0 sampai 2 cos theta. Jadi atas R sederhana. Nah, fungsinya ini 4 min R kuadrat. Ya sudah, ini bisa diselesaikan dengan biasa ya, rumus dasar pangkat. Ya, pangkat R gitu. Lalu masukkan batasnya, dalam R-nya diganti dengan 0 dan 2 cos theta. Nah, diperoleh nanti fungsinya ini. Peroleh fungsinya ini nih. Nah, ini ingat lagi teknik penyelesaiannya sekarang untuk mengintegralkan dalam theta. Identitas trigonometri dan cara mengintegralkan fungsi yang berpangkat ganjil genap gitu ya untuk cos. Kan ada kan ya waktu kalian mempelajari teknik pengintegralan. Kalau dia genap digunakan rumus sudut rangkap gitu kan. Kalau dia ganjil maka dikeluarkan satu yang pangkat ganjilnya lalu gunakan identitas cos kuadrat tambah sin kuadrat sama dengan 1 gitu ya. Nah, itu teknik-teknik itu dipakai lagi ya. Jadi kalau kalian lupa, lihat lagi. Nah, ini genap dia digunakan sudut rangkap. Ini ya, ini juga cos 4. Pangkat 4 berarti cos kuadrat yang dikuadratkan. Nah, cos kuadrat itu adalah ini. Sudut rangkap karena dikuadratkan lagi maka pangkat 2-nya di luar. Oke, nah selanjutnya udah dibuka diselesaikan ya pengintegralannya. Ya, nah jadi kan ini teknik pengintegralannya ya. Jadi kalian kalau lupa ya dilihat lagi itu kompetensi sebelum UTS gitu. Nah, jadi intinya itu ya membentuk integralnya di sini ya. Sementara masalah menghitungnya itu dikembalikan lagi kepada kompetensi sebelum UTS kalian ya. Ingat lagi. Lagi di sini volume benda pejal di bawah permukaan Z ini 16 XY ditambah 200 berada di atas daerah D di bidang XY yang dibatasi oleh, nah jadi daerah D-nya itu di bidang XY dibatasi oleh dua fungsi ini, parabola ya. Y sama dengan X kuadrat ini, kemudian Y sama dengan 8 min X kuadrat.
Jadi ini kalau titik potongnya di Y adalah 8 ya. Titik potongnya di X di 2 akar 2 nih. Di min 2 akar 2 dengan 2 akar 2. Nah, tapi karena perpotongan dengan Y sama dengan X kuadrat, maka daerahnya menjadi seperti ini. Nah, dicari ini titik potongnya. Ya, jadi ini menjadi batas konstan dari X gitu. Batas fungsinya itu nanti atas daerah Y sederhana ya. Jadi Y-nya dari yang bawah X kuadrat sampai 8 min X kuadrat. Nah, fungsinya adalah yang di atas ini, permukaannya. Batas atasnya ya, batas atasnya permukaan Z 16X Y ditambah 200. Nah, jadi ini menjadi batasnya atas daerah Y sederhana ya. Nah, sehingga ini tadi, jadi Y sederhana yang di bawah X kuadrat, yang di atas 8 min X kuadrat. Lalu X-nya batas konstan, titik potong dari kedua fungsi ini. Nah, kalau dipotongkan di sini, temu X-nya itu dari min 2 sampai 2. Nah, jadi inilah batas D-nya. Atas Y sederhana. Ya sudah, tinggal dibentukannya lagi ya. Integralnya 16XY ditambah 200 DA, DA-nya berubah menjadi DY DX. DY dulu ya, karena kan Y atas Y sederhana. Berarti DY DX. Nah, dari X kuadrat sampai 8 min X kuadrat batas Y-nya. Batas X-nya dari min 2 sampai 2. Nah, ya sudah. Ini cara menghitungnya sama aja ya. Seperti kemarin, jadi integralkan dulu terhadap Y, berarti X-nya konstanta. Jadi kalau dihitung terhadap Y, X-nya konstanta. Nah, ini kalau diintegralkan terhadap Y, lalu masukkan batasnya, sehingga diperoleh fungsi dalam X, integral tentu. Ya. Oke, jadi untuk menghitungnya itu tidak terlalu lama ya. Pokoknya itu kalian udah harus tahu cara ngitungnya, integralnya. Lagi contoh, hitung volume benda pejal yang dibatasi bidang 4X tambah 2Y tambah Z sama dengan 10, Y sama dengan 3, Y sama dengan 3X, Z sama dengan 0, X sama dengan 0. Z sama dengan 0 ini berarti bidang XOY. X sama dengan 0 itu berarti bidang YOZ. Ya, jadi kalau Z sama dengan 0 ini kan berarti di bidang XOY ini. Kalau X sama dengan 0, X sama dengan 0 ini berarti di bidang YOZ. Nah, jadi berarti bidang YOZ sebagai batas, bidang XOY juga sebagai batas. Ini. Kemudian Y sama dengan 3X. Nah, jadi kalau Y sama dengan 3X, itu pada bidang XOY perpotongannya ya berupa garis Y sama dengan 3X. Tapi kemudian karena Z-nya tidak ada, jadi bidang ini sejajar dengan bidang Z ya. Jadi kalau diproyeksikan, dia bidangnya itu ke atas gitu. Pada bidang XOY, garis potongnya adalah garis Y sama dengan 3X. Nah, kemudian ini 4X tambah 2Y tambah Z sama dengan 10. Nah, ini bidang 4 ya. Jadi ini bidang 4. Titik potong di di Z. Jadi di Z di sini berarti XY-nya sama dengan 0. Jadi dia 10 gitu ya. Lalu titik potong di sumbu Y. Nah, ini berarti X dan Z-nya 0, berarti Y-nya 5 gitu di sini. Ya, atau kalau kita mau lihat garis potongnya bidang ini dengan bidang YOZ, X-nya sama dengan 0. X-nya sama dengan 0 berarti garis 2Y plus Z sama dengan 10 di bidang YOZ, ini adalah garis ini. Jadi memotong di Z 10, memotong di Y itu 5 gitu ya. Nah, karena kan ini sebagai batasnya tadi ya, bidang YOZ itu sebagai batas, yaitu X sama dengan 0. Dan garis ini, ya bidang ini, bidang Y sama dengan 3X. Walaupun bidang 4 ini sebenarnya kalau diperluas ya bisa sampai sini. Jadi kalau misalkan garis potongnya dengan bidang XOZ, itu Y-nya sama dengan 0. Berarti kalau garis potong bidang ini dengan bidang XOZ, Y-nya 0, maka akan didapat Z-nya titik potongnya 10, X-nya di sini
adalah 2,5 ya. Nah, di sini. Jadi garis ini kalau diperpanjang tuh bisa sampai sini 2,5. Di X-nya 2,5 ini kan 1 ya. Nah, 2,5 berarti di sini. Nah, tapi karena bidang Y sama dengan 3X ini sebagai batas, ya cukup ini aja. Gitu. Jadi tidak perlu diambil yang sebelah sana, karena dia bidang Y sama dengan 3X sebagai batas. Nah, berarti di sini untuk menghitung volumenya, fungsinya adalah 4X tambah 2. Permukaannya itu adalah 4X tambah 2 tambah Z sama dengan 10. Ini bisa kita sendirikan, Z sama dengan 10 min 4X min 2Y gitu ya. Nah, kemudian di sini tinggal dilihat mana yang mau diambil konstan, mana yang mau diambil fungsi. Ya, jadi misalkan mau diambil konstan Y-nya, ya, Y-nya berarti dari 0 sampai 5. Ya, 0 sampai 5. Nah, X-nya dari Y/3 sampai ini garis apa ini pada bidang XOY berarti kan Z-nya 0. Nah, sampai sini ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, jadi ini pada bidang YO. Ini persamaan ini adalah berasal dari Z sama dengan 0. Karena kan dia terletak di bidang XOY. Jadi persamaan ini, kalau terletak di bidang XOY, maka kan Z-nya 0. Berarti kita dapatkan 4X tambah 2Y sama dengan 10. Atau kalau dibagi 2 semua, 2X tambah Y sama dengan 5. Jadi Y sama dengan 5 dikurang 2X. Ya. Kalau disendirikan kan ini ya, ini Z-nya 0 ya. Kemudian dibagi 2, 2X Y sama dengan 5. Berarti Y sama dengan 5 dikurang 2X. Atau dibalik ya. Y-nya tetap di sini, berarti X-nya ke sana kan jadi negatif. Negatif 2X ditambah 5. Ya, betul. Nah, ini. Nah, berarti Y-nya itu dari 3X sampai sini ya. Jadi atas daerah sederhana. Karena ini tadi yang Y sama dengan 3X. Pada bidang XOY kita lihat. Lalu ini tadi yang berasal dari bidang 4 tadi. Pada bidang XOY Z-nya 0. Jadi didapatkan persamaan ini. Nah, kemudian X-nya dari konstan. X-nya dari 0 sampai 1. Ya. Nah, jadi ini X-nya dari 0 sampai 1. Jadi kalau kita potongkan di sini Y sama dengan 3X, 5X sama dengan 5, X-nya sama dengan 1. Ya. 5X sama dengan 5, X-nya 1. Nah, jadi konstannya X 0 sampai 1, lalu yang fungsinya Y 3X sampai min 2X tambah 5. Jadi atas daerah Y sederhana. Lalu fungsi Z-nya ini ya, disendirikan jadi 10 min 4X min 2Y. Nah, sehingga kita bentuk dulu berarti volumenya dalam integral lipat 2-nya tadi adalah seperti ini. Dengan batas Y-nya berupa fungsi, lalu batas X-nya yang konstan ya. Sudah ya, jadi ini dihitung biasa aja ya. Dihitung biasa, yang penting membentuk ininya dulu ya. Jadi yang penting itu berarti di sini itu adalah mendapatkan batas-batas mana yang fungsi, mana yang konstan. Kemudian dibentuk integral lipat 2-nya sebagai definisi dari volume itu. Nah, setelah itu ya udah tinggal menghitung aja ya. Berdasarkan fungsi dulu kemudian yang konstan. Jadi yang penting ini ya, kalau ininya sudah benar ya, ya udah kemudian ini tinggal dihitung aja kan dengan menghitung terhadap Y, X-nya konstan gitu. Dan teknik-teknik pengintegralan. Jadi itu dulu ya jadi yang penting itu mencari batas dan membentuk volume sebagai integral lipat 2-nya dengan batas-batas tersebut. Nah, itu benar dulu. Ya, kalau dari situ aja udah salah ya udah menghitung ke bawahnya salah. Terus tentukan volume benda pejal di bawah permukaan bola ini. Nah, ini bola ya. Jadi ini bola, pusatnya di 0,0,0, jari-jarinya 3 di atas bidang XY di dalam silinder ini. Nah, jadi berarti ini permukaannya. Lalu ini alasnya.
Nah, ini lebih mudah dihitung dengan koordinat tabung lagi ya. Berarti R-nya dari 0 sampai akar 5. Ini R-nya akar 5 berarti. Lalu fungsinya menjadi 9 min R kuadrat. Tetanya dari 0 sampai 2pi ya. Jelas ya. Oke, ini. Nah, ini ya. Jadi tetanya dari 0,2pi, R-nya dari 0 akar 5. Lalu fungsinya Z sama dengan 9 min R kuadrat. Nah, udah. Jadi ini tinggal dibentuk sama aja ya. Karena menjadi koordinat kutub, maka dA-nya menjadi R dr d theta. Jadi jangan lupa ya, R fix ini selalu ikut ya, R dr d theta. Nah, kemudian ini diselesaikan dengan teknik substitusi lagi, bisa gitu. Nah, lain lagi sekarang contoh berikutnya. Nah, di sini bawahnya yang dibatasi oleh paraboloid ini, sementara atasnya oleh bidang datar Z sama dengan 16. Nah, jadi di sini kalau dia Z sama dengan 16 berarti dia perpotongan pada sumbu Z itu 16, dia berupa bidang gitu ya. Bidang yang Z-nya 16. Dan bidang itu karena XY-nya nggak ada di persamaan ini berarti dia sejajar dengan bidang XOY. Nah, ini gimana ya? Jadi batas bawahnya itu adalah paraboloid ini gitu. Sementara atasnya ini adalah bidang datar ini gitu. Nah, jadi ini bisa dituliskan sebagai apa? Sebagai selisih gitu ya. Jadi kan yang diambil yang di atas ini ya. Jadi kita bisa menghitung di sini volume silinder yang Z-nya sama dengan 16 gitu ya. Jadi dia Z-nya sama dengan 16 kalau pada bidang X, O, Y berarti kan dia sama saja dengan Z ini adalah R-nya gitu. Jadi apa namanya? Persamaan Z sama dengan 16 karena perpotongan dengan ini kan perpotongan dengan X kuadrat plus Y kuadrat ya, Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, Z sama dengan 16. Berarti perpotongan bidang Z sama dengan 16 gitu ya. Dengan paraboloid ini ya. Nah, dia perpotongannya itu adalah kalau diproyeksikan pada bidang XOY ini adalah berupa persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0, jari-jarinya 4. Nah, jadi kita bisa memandang dia sebagai selisih antara benda pejal tabung, ya benda pejal tabung yang yang fungsinya adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16, ya, dengan benda pejal paraboloid ini gitu. Jadi atasnya dibatasi oleh paraboloid, bawahnya sama gitu ya, dibatasi oleh lingkaran ini. Nah, jadi artinya tabung yang jari-jarinya 4 berpusat di 0,0 itu dikurangi paraboloid yang ada di bawah. Jadi atasnya dibatasi oleh paraboloid, sementara bawahnya itu adalah lingkaran ini x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16. Nah, maka dia akan terbentuk ini kan, gitu. Nah, jadi kita menghitungnya begitu. Ya, karena batas bawahnya itu tadi ya dia berupa paraboloid. Nah, sehingga dihitung seperti ini. Nah, jadi volumenya itu adalah bisa kita tuliskan 16 tadi ya, 16 dikurangi x kuadrat plus y kuadrat. Nah, ini adalah persamaan. Jadi Z yang di atas dikurangi Z yang di bawah gitulah, dengan kata lain gitu. Ini kan Z yang di atas gitu ya. Sementara ini Z yang di bawah. Jadi ini kalau sudah berbicara 3, sebenarnya juga menggunakan integral 3 dengan fungsinya sama dengan 1 gitu. Z-nya dari x kuadrat plus y kuadrat sampai 16. Nah, jadi Z-nya di sini berarti adalah 6 y kuadrat. Ya, ini. Nah,
kuadrat, lalu fungsinya ini menjadi 16 min kuadrat. Sehingga volumenya berarti adalah Z yang di atas 16 dikurang ini, yang di bawahnya, lalu atas proyeksi dari perpotongan kedua permukaan tadi pada XOY, itu berupa persamaan lingkaran, jari-jarinya 4, bertitik pusat 0,0. Jadi dari 0 sampai 2pi. Nah, sudah ya, karena dA-nya diubah menjadi koordinat kutub, berarti menjadi R dr d theta. Nah, kalau sudah dibentuk seperti ini, ya sudah, kita tinggal hitung saja ya. Nah, jadi yang penting ini bisa membentuk integral lipat 2-nya gitu. Ya, integral lipat 2-nya dulu yang dibentuk itu benar. Oke, nah jadi itu mengenai volume benda pejal ya. Dan beberapa contoh-contohnya sampai 6 tadi ya diperlihatkan di situ contohnya. Ya, nah ada juga yang di buku ya. Jadi ini juga disarikan dari buku kalkulus parsel ya. Jadi ada beberapa contoh-contoh yang juga ada di sana gitu. Sampai sini ada pertanyaan volume? Udah yang mau ditanyakan? Nah, di bagian dari tentang volume ini juga ada latihannya ya. Jadi diberikan nyatakan dalam bentuk lipat 2 yang menyatakan volume benda pejal. Nah, ini juga pola ya. Di bagian bawah daerah ini dan paraboloid ini gitu. Nah, paraboloidnya ini memotong di bidang di 0. Jadi dia terbuka ke atas. Nah, ini di bawah permukaan bola ini. Jadi di atas permukaan bola dia berupa garis lengkung, kemudian di bawahnya ini paraboloid Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, nanti perpotongannya ini berarti pada dipotongkan antara Z ini ya untuk mendapatkan batasnya. Nah, coba sebagai latihan individu. Ini juga tentukan volume balok. Nah, dibatasi bidang-bidang Z4, X2, Y3. Nah, ini bidang ya. Jadi ini kalau ini berupa bidang, walaupun di sini Z sama dengan 4, berarti artinya bidangnya itu sejajar bidang XOY, jadi di atas, sejajar bidang XOY. X sama dengan 2, nah ini berarti dia sejajar dengan bidang YOZ. Ya, di X-nya gitu. Kemudian Y sama dengan 3, nah berarti sejajar bidang XOZ. Jadi berupa balok ini gambarnya, bidang balok, nah kan dikatakan balok ya, atas itu adalah Z sama dengan 4, depan X sama dengan 2, belakang X sama dengan 2, kemudian Y sama dengan 3. Nah, coba nah ini. Jadi ya ini berarti nanti kan atas Z sama dengan 4, batasnya konstan ya. Jadi batas bidangnya itu adalah konstan. Ini sebenarnya kurang ya. Ini dikatakan di kuadran pertama gitu ya. Karena kalau tidak dikatakan di kuadran pertama, ini X sama dengan 2. Lalu bidang X, bidang Y kan tidak menjadi batas ya. Nah, berarti
dia kan bisa sampai ke belakang gitu. X sama dengan 2, ini ada yang kurang, Y sama 3, ini harusnya ada tambahan lagi nih di kuadran pertama ini. Itu kan volume balok S di kuadran pertama gitu ya, dibatasi bidang-bidang ini. Nah, jadi ada kata di kuadran pertama. Untuk soal nomor 2 ya. Untuk soal nomor 3, paraboid ini X sama dengan 3, Y sama dengan 2, dan bidang-bidang koordinat. Nah, atau ini ya, bidang-bidang koordinat. Nah, ini juga harusnya dikatakan gitu. Jadi kalau bidang-bidang koordinat, maka yang dimaksud di sini adalah bidang-bidang XOY, XOZ, YOZ. Nah, itu sebagai batasnya gitu. Jadi artinya dengan kata lain, ya ini hanya di kuadran ya, di oktan ya, kalau di ruang 3 dimensi oktan. Oktan pertama, yaitu yang X, Y-nya positif gitu. Kan kata lain dibatasi oleh bidang-bidang koordinatnya. Jadi bidang XOY, XOZ, YOZ. Hitung volume benda pedal di bawah parabola ini, di atas daerah ada bidang XY yang dibatasi oleh. Oke, silakan. Siapa mau coba? Digambar dulu bidangnya. Atau ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau coba? Halo? Halo, kalian masih di sana? Masih, Ibu. Oke, atau kalau nggak saya lanjutkan dulu? Lanjutkan dulu aja, Ibu. Pasal dari
itu untuk kalian itu panjang panjang kurva dengan gitu ya. Kalau fungsi dari ada yang masuk ya. Nah, atau kalau fungsinya itu dalam bentuk parameter ya. Jadi ingat lagi ini saya mengingatkan tentang yang apa busur panjang kurva gitu. X-nya fungsi dari T, Y-nya fungsi dari T, maka panjang busurnya adalah akar dari dx dt ditambah dx dt kuadrat tambah dy dt kuadrat gitu kan. Masih ingat ya? Nah, sekarang luas permukaan itu adalah perluasan dari panjang kurva. Nah, berarti karena di sini fungsinya dua peubah, fungsinya itu mendeskripsikan permukaan, maka yang kita bicarakan di sini adalah luas permukaan itu. Ya, jadi misalkan G ini adalah suatu permukaan yang diberikan dengan persamaan Z sama dengan fxy, gitu. Di mana proyeksi dari permukaan Z ini diproyeksikan pada bidang XY. Nah, pada waktu di integral tentu itu kan juga ya panjang busur itu diproyeksikan pada interval AB pada sumbu X. Masih ingat ya, pada sumbu X. Jadi ini fungsi, kemudian S itu dari A sampai B gitu ya. Nah, ini pada sumbu X itu berarti dari interval A sampai B gitu. Ya kan, yang pendekatannya itu adalah dengan menggunakan segitiga siku-siku yang bisa dibentuk untuk mendapatkan rumus integral, untuk mendapatkan rumus panjang busurnya itu. Nah, begitu juga di sini. Jadi permukaan Z sama dengan fxy itu diproyeksikan pada bidang xy. Nah, jadi nanti proyeksinya itulah yang menjadi batasnya gitu ya. Ibu maaf, Ya, share screen-nya belum ada, Bu. hah? Share screen-nya tadi hilang. Ini belum Iya. kelihatan. Oh gitu, sebentar. Kok jadi hilang? Kan saya nggak keluar tadi. Tadi juga suara Ibu agak putus-putus, sepertinya karena jaringan. Sebentar. Saya perbesar dulu. Ini udah kelihatan belum? Halo? Sudah Ibu. Halo? Sudah, Bu. Belum ya? Sudah Ibu, sudah kelihatan. Sudah terlihat kah? Halo? Sudah Ibu, sudah. Sudah, Ibu. Sudah Ibu. Sudah ya? Oke. Jadi saya ulang lagi, misalkan suatu permukaan Z sama dengan fxy yang proyeksinya pada bidang xy itu berupa daerah tutup terbatas S, ya. Nah, jadi kalau dilihat dengan gambar itu misalkan ini. Jadi ini permukaan G, ini adalah yang dinyatakan sebagai fungsi Z sama dengan Ibu, suara Ibu terputus-putus lagi.
Jelas? Suara Ibu hilang. Kenapa? Suaranya udah jelas belum? Sudah jelas Ibu. Nah, sekarang sudah. Sudah jelas Ibu. Sudah jelas Bu. Sudah ya. Oke. Nah, jadi luas permukaan, di permukaannya G diisikan pada bidang XY berupa daerah tutup terbatas S gitu. Nah, jadi kita mau menghitung luas permukaan G ini gitu. Jadi ini merupakan perluasan kalau di integral sebagai panjang busur ya, panjang busur yang kalau diproyeksikan pada sumbu X dia berupa interval AB gitu. Jadi panjang busur Y sama dengan Fx pada interval AB. Nah, kalau di sini permukaan G diproyeksikan pada bidang XY, jadi dia berupa daerah tutup terbatas S. Nah, kita mau hitung luas permukaan G ini gitu. Jadi berapakah luas permukaan G? Nah, sebagai perluasan dari masalah busur tadi, kita mendapatkan integral yang mendeskripsikan luas permukaan ini adalah sebagai akar fx kuadrat ditambah fy kuadrat ditambah 1 dA atas daerah S. Jadi di sini atas daerah S. Apa ini fx? Fx ini adalah turunan parsial dari fungsi G, ya, f yang z sama dengan fxy terhadap x. Kemudian fy adalah turunan parsial. Karena kalau fungsi dua peubah kan turunannya terhadap x dan y ya. Nah, kalau di integral tentu hanya dy dx kuadrat saja atau dx dy kuadrat saja, tergantung apa fungsi yang diberikan yang mau dihitung panjang busurnya. Nah, kalau di sini adalah akar dari fx kuadrat ditambah fy kuadrat dengan masing-masing fx dan fy ini adalah turunan-turunan parsial. Ya, nah kemudian nanti dA-nya itu bisa menjadi dy dx atau dx dy gitu ya, tergantung mana yang batas fungsi atau konstan yang mau dipergunakan. Nah, jadi contoh di sini, tentukan luas permukaan Z-nya. Jadi ini permukaannya ini, yang mau dihitung luas permukaan ini. Tapi dia berada di atas daerah segitiga R, ya, di bidang XY dengan titik-titik sudut ini. Nah, jadi permukaannya ada di atas yang proyeksinya itu pada bidang XY, dia berupa segitiga ini, gitu. Ya, nah, segitiga yang ditentukan oleh titik 0,0, 1,1, 0,1. Nah, berarti di sini kita lihat ini bukan persegi panjang jelas ya. Jadi terserah mana yang mau diambil konstan, mana yang mau diambil fungsi. Nah, kalau di gambar ini atas X sederhana. Jadi X-nya dari 0 sampai garis ini. Karena di sini yang diambil yang mendatar. Ya, jadi X-nya dari 0 sampai Y berarti. Kemudian Y-nya yang konstan dari 0 sampai 1 ya. Nah, dalam hal ini bisa juga kalau kita mau mengambil atas Y sederhana bisa Y-nya dari X sampai dengan 1 gitu. X-nya dari 0 sampai 1. Ya, tapi di sini diambil atas X sederhana. Jadi X-nya dari 0 sampai Y, kemudian Y-nya dari 0 sampai 1. Nah, kemudian fungsinya, nah tadi adalah fx kuadrat ditambah fy kuadrat ditambah 1. Jadi fungsi ini yang diturunkan terhadap X maupun Y. Nah, ini kalau diturunkan terhadap X adalah 2 dikuadratkan, turunkan terhadap Y adalah 2Y dikuadratkan, ditambah 1. Ya. Nah, kemudian batasnya adalah ini. Ya, ini dihitung adalah 4Y kuadrat ditambah 5. Ya. Dan karena dihitung terhadap X sederhana, nah berarti di sini konstan. Jadi ini hanya konstan aja sehingga integralnya hanya X aja gitu ya. Nah, ini juga mungkin pemilihan karena di sininya akar 4Y kuadrat ditambah 5, kalau kita ambil atas Y sederhana berarti kan harus dihitung terhadap Y. Nah, di sini tidak bisa dengan teknik substitusi ya, karena kan tidak ada Y di sini gitu. Maka dengan menggunakan segitiga ya, teknik yang menggunakan bentuk X X kuadrat ditambah A kuadrat dimisalkan sebagai X sama dengan A
tangen theta gitu. Ya masih ingat kan? Kalau A kuadrat min X kuadrat, maka X-nya dimisalkan sebagai A sin theta gitu. Karena dia bentuk kuadrat sempurna ya. Jadi kalau tidak bisa menggunakan teknik substitusi, jadi misalkan di sini yang didahulukan DY gitu ya. Nah, berarti kan kalian harus menggunakan cara itu untuk bisa mengintegralkannya. Nah, makanya di sini dipilih dx dulu yang dihitung terhadap variabel x, sehingga ini hanya konstan aja. Nah, berarti kan pengambilan batasnya yang lebih mudah berarti x-nya yang sederhana. Jadi di sini konstan aja gitu ya. Makanya di sini x-nya dibuat dari 0 sampai y. Ya, oke. Dan jadi kemudian ini integralnya adalah x, dimasukkan batasnya. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini mudah dengan teknik substitusi aja. Gitu ya. Sebenarnya ini juga bisa ya, kalau terhadap y dulu bisa ya, tadi seperti yang saya bilang. Nah, ini dipilih cara yang mudah, sehingga kalau sudah begini, ini bisa dengan teknik substitusi biasa. Oke, kemudian dimasukkan batasnya. Ya, ini di substitusi U-nya 4Y kuadrat ditambah 5 gitu ya. Pokoknya itu udah tahu lah ya. Cara dengan teknik substitusi itu udah harus menguasai. Nah, jadi intinya membentuk integralnya adalah ini untuk luas permukaan itu. Jadi kita menggunakan formula tadi fx kuadrat ditambah fy kuadrat ditambah 1 yang merupakan perluasan dari formula untuk panjang kurva ya. Kalau di integral tentu. Nah, kemudian menentukan batas-batasnya ini ya, batas sederhana atau y yang mana, y atau x sederhana. Kalau dia dalam koordinat polar, ya nanti batas R atau theta sederhana. Lagi, ini tentukan luas permukaan bidang Y plus Z sama dengan 2 yang berada di dalam tabung X kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 1. Nah, ini tabung X kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 1, ini kan tidak ada Y ya, variabel Y. Nah, berarti dia kalau pada bidang XOZ, jadi dia berupa lingkaran, ya perpotongan bidang itu pada bidang XOZ dia berupa lingkaran berpusat di 0,0, jari-jarinya 1. Jadi dia bidang silinder yang sejajar dengan sumbu Y gitu ya. Kan di sini Y-nya kan nggak ada nih, berarti permukaan itu sejajar dengan sumbu Y. Nah, perpotongannya pada bidang XOZ dia adalah ya seperti ini, lingkaran. Pusatnya 0,0, jari-jari 1 ya. Nah, ini silindernya, ini silinder yang ini. Kemudian bidang Y plus Z sama dengan 2, berarti perpotongan di Y itu 2, di Z 2 ya. Jadi dia berupa garis miring kalau pada bidang YOZ. Di sini, begini garisnya. Nah, kemudian X-nya nggak ada, jadi dia sejajar dengan sumbu X gitu. Jadi bidangnya ini adalah bidang miring kalau di YOZ. Di YOZ dia bidang miring, kemudian sejajar dengan sumbu X. Sehingga perpotongannya adalah dengan silinder seperti ini. Nah, jadi ini adalah benda pejalnya. Kalau kita melihat ini benda pejalnya. Tapi yang dihitung kan bukan volume masalahnya di sini. Nah, tapi permukaan, luas permukaan ini. Nah, luas permukaan ini. Nah, luas permukaan ini proyeksinya pada bidang XOZ. Nah, jadi di sini tergantung ya. Artinya diproyeksikan kemana? Kalau diproyeksikan ke XOY, maka nanti formula ini dia menjadi fx kuadrat tambah fy kuadrat tambah 1 dA. Tapi kalau diproyeksikan ke bidang XOZ, ya artinya permukaannya di mana diproyeksikannya ke bisa ke XOY, XOZ atau YOZ. Nah, kalau diproyeksikan ke XOZ, maka formula ini menjadi fx kuadrat tambah fz. Jadi di sini fz kuadrat tambah 1. Kalau diproyeksikan ke YOZ, maka nanti di sini menjadi fy kuadrat tambah fz kuadrat tambah 1 akar. Ya, nah jadi tergantung S-nya ini diproyeksikan kemana. Pada bidang XY, maka di sini variabelnya dalam X dan Y. Pada bidang XZ, di sini variabelnya XZ. Pada bidang YOZ, di sini juga variabelnya YZ. Gitu. Nah, jadi ini bidangnya itu kan bidang miring ini. Ya, tapi dia yang berada di dalam tabung ini. Nah, jadi tabungnya ini. Nah, berarti dia diproyeksikan ke bidang XOZ. Ya, maka dengan demikian formula untuk panjang kurvanya adalah
turunan ini terhadap Y dan Z. Jadi di sini ini Y ya, ini harusnya ini. Terhadap bidang XZ kok jadi. Ini kan XZ ya, proyeksinya kan di sini ini XZ. Jadi formulanya itu adalah diturunkan ini terhadap X dan Z gitu. Nah, jadi GX di sini misalkan fungsinya dinyatakan G gitu ya. Boleh. Jadi Z fungsi dari GXY gitu. Ya. Nah, karena diproyeksikan terhadap XZ berarti dicari turunannya di sini terhadap X dan Z. Nah, nggak ada kan di sini X-nya ya. Nah, berarti 0. Jadi turunan terhadap X-nya itu adalah 0. Turunan terhadap Z-nya adalah 1. Di sini 1. Kok min 1 ya? Kenapa ini min 1? Kalau dikuadratkan dia 1. Ya. Kok ini min 1? Kenapa min 1? Harusnya 1 ya ini ya. Jadi ini kalau diturunkan terhadap X ini nggak ada, jadi 0, diturunkan terhadap Z ini adalah 1 ya. Dikuadratkan ditambah 1. Nah, jadi proyeksinya itu sekali lagi itu tergantung diproyeksikan kemana. Jadi ini diproyeksikan ke XOZ berarti formulanya nanti formula terhadap X dan Z gitu ya. Nah, kemudian batasnya adalah batas ini kan. Nah, batasnya itu adalah batas lingkaran ini. Nah, kalau dibuat adalah ini. Jadi ini adalah lingkaran yang berjari-jari 1 dan tetanya dari 0 sampai 2pi juga, tetapi pada bidang XZ. Ya, pada bidang XZ. Nah, jadi R-nya ini integral dari akar ini konstan semua ya, 1 ya. Lalu R-nya ini adalah dari 0 sampai 1, kemudian tetanya dari 0 sampai 2pi. Nah, di sini langsung ya karena apa? Tidak dimasukkan batas-batasnya. Jadi ditemukan akar 2pi gitu, akar 2pi. Nah, akar 2 ini berasal dari sini ya. Jadi ini akar 2-nya dikeluarkan aja. Sehingga fungsi integralnya 1. Lalu dimasukkan batas R01, theta 0 sampai 2pi. Nah, maka nanti ketemunya adalah pi ya hasilnya ya. Hasilnya adalah pi. Betul nggak ini? Hasilnya adalah pi. 01 ya dihitung ya. Pokoknya ini diubah menjadi R dr d theta. Ya, diubah menjadi R dr d theta dA-nya. Hasilnya nanti pi saja gitu. Dari batas R01 tetanya dari 0 sampai 2pi. Nah, itu nanti dicek. Oke, nah berikutnya, jika S daerah persegi panjang di bidang XY dibatasi oleh garis X0, X1, Y0, Y1, tentukan luas permukaan setengah tabung Z sama dengan akar 4 min X kuadrat. Nah, yang terproyeksikan pada S ya. Jadi S-nya itu adalah ini, persegi dinyatakan. Jadi sebenarnya tabung Z ini, nah Z ini kan berupa persamaan X kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 4 ya. Jadi ini adalah kalau diproyeksikan pada bidang XOZ, dia berupa lingkaran berpusat di 0,0, jari-jarinya 2. Kan ini bisa ditulis sebagai Z kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan 2. Jadi pada bidang XOZ, dia berupa lingkaran. Jadi perpotongannya bidang ini dengan bidang XOZ itu berupa lingkaran berpusat di 0,0, jari-jarinya 2 gitu. Ya. Namun jadi kan dia tabung ya. Jadi permukaan setengah tabung. Nah, jadi setengah tabung. Ya, jadi di sini ya. Tapi kemudian dibatasi atau yang terproyeksikan pada S. Nah, jadi dikatakan bahwa bagian setengah tabung itu terproyeksikan pada S, di mana S-nya itu ditentukan oleh batas ini. Jadi X sama dengan 0, ya, yang pada bidang YOZ, X sama dengan 1, kemudian Y sama dengan 0, yang pada bidang XOZ, dan Y sama dengan 2. Nah, jadi persegi panjang ini, jadi yang diminta hanya yang proyeksinya pada persegi panjang ini. Nah, berarti bagian tabung, bagian permukaan tabungnya itu hanya ini aja gitu. Jadi kalau kita proyeksikan, ini kan tabung kita gambar gitu ya. Kita gambar tabung. Nah, tapi karena dia hanya diminta hanya yang terproyeksikan pada S saja,
Nah, berarti bagian atas dari tabung itu hanya ini aja, G ini. Yang diarsir gitu ya. Nah, berarti di sini daerah batasnya itu sekali lagi ini berupa persegi panjang, ini mudah ya. Jadi X-nya dari 01 sebenarnya, kemudian Y-nya dari 02. Jadi ini batas yang konstan. Kemudian ini adalah fungsinya. Fungsinya Z sama dengan akar 4 min X kuadrat. Ya, jadi akar 4 min X kuadrat. Ya. Nah, ini kan proyeksinya pada bidang XOY ya, berarti di sini Y-nya itu 0 ya, karena Z itu fungsi dari X dan Y, yang Y-nya itu enggak ada gitu. Nah, jadi di sini berarti turunkan terhadap X, berapa kalau diturunkan terhadap Y, dia 0, karena Y-nya kan enggak ada di sini. Z-nya sama dengan akar 4 min X kuadrat, Y-nya kan enggak ada. Berarti diturunkan terhadap Y itu adalah 0. Kalau diturunkan terhadap X, ini adalah ini. Ya, jadi kan dicari dulu ya. Jadi ini Z-nya adalah fungsi dari XY ya, karena proyeksinya pada bidang XOY. Jadi fungsinya Z fungsi dari XY. Cari turunan Fx-nya sekian, kemudian turunan Fy-nya karena di sini tidak ada variabel Y berarti 0. Ya sudah, disubstitusi batasnya tadi. Nah, ini batas konstan. Jadi setelah ini disederhanakan, ini kalau dikuadratkan X kuadrat tambah 1, ya satunya ini bisa diubah menjadi 4 min X kuadrat per 4 min X kuadrat ya. Nah, sisanya min X kuadrat min X kuadrat habis 4 diakarkan jadi 2. Lalu batasnya ini, tadi ya, Y-nya dari 0 sampai 2, X-nya dari 0 sampai 1. Nah, ini dengan menggunakan ini tadi pemisalan, kalau dia bentuk kuadrat sempurna A kuadrat min X kuadrat, berarti X-nya adalah A sin theta. A sin T ya. A-nya 2 ya. Nah, ini diselesaikan adalah arkesin ya. Jadi bentuk ini nanti akan menjadi arkesin. Atau kalian kalau hafal rumus dasar boleh ya, gunakan rumus dasar. Ini adalah berarti arkesin dari X per 2 gitu. A-nya sama dengan 2 di sini. Atau kalau menggunakan jalan ya dimisalkan X itu sebagai 2 sin T gitu. Sehingga dx 2 cos T dt ya. Nah, ingat lagi itu. Akarnya dia menjadi 2 cos T. Ya, kemudian disubstitusi ke bentuk-bentuk ini ya. Nah, jadi itu dianggap kemampuan yang sudah harus kalian pahami karena itu sudah dibahas pada waktu sebelum UTS. Nah, ketemunya ini. Nah, selanjutnya disubstitusi itu ya. Oke, jadi sekali lagi teknik-teknik pengintegralan itu dipakai lagi gitu di sini. Tentukan luas permukaan Z sama dengan ini, di bawah bidang Z sama dengan 9. Nah, jadi bidang Z9 itu berarti dia bidang datar. Nah, ini misalkan Z9, paraboloid, ini paraboloid ya. Jadi kalau di bidang XOY, Z-nya 0, dia berupa titik saja. Titik di 0,0, jari-jarinya 0 gitu. Kalau di bidang XOY kan berarti Z-nya 0. Nah, berarti dia berupa titik. Nah, pada bidang kemudian kalau pada bidang XOZ dia berupa parabola, bidang YOZ juga dia berupa parabola di sini. Nah, jadi paraboloidnya seperti ini. Lalu Z sama dengan 9. Jadi dia berupa bidang datar, ya. Jadi kalau dipotongkan ini, maka perpotongannya itu berupa ini, lingkaran di sini. Ya, yang jari-jarinya 3 di sini. Nah, ini pada bidang ininya dilihat pada 3 dimensinya seperti ini. Nah, tentukan luas permukaannya di bawah bidang luas permukaan dari ini. Jadi paraboloid ini yang ditanya. Ya, yang terletak di bawah bidang Z sama dengan 9. Nah, jadi yang terletak di bawah bidang Z sama dengan 9. Berarti kan dia kalau diproyeksikan ke bawah, ya berarti kan ini tadi perpotongannya itu adalah lingkaran yang berpusat di 0,0, jari-jarinya 3 ya. Nah, jadi batasnya berarti ini proyeksinya ini yang sebagai batas. Nah, kemudian fungsinya adalah ini, berarti turunan terhadap X, 2X, turunan terhadap Y, 2Y. Kemudian dimasukkan ke formulanya, batasnya karena berupa lingkaran.
R-nya dari 0 sampai 2pi, R-nya dari 0 sampai 3, sorry. Karena kan perpotongannya tadi ini berupa lingkaran ini. Kemudian tetanya dari 0 sampai 2pi ya. Oke, kalau sudah begitu ya sudah, dimasukkan aja ini. Jadi tadi 4x kuadrat tambah 4y kuadrat, 4-nya dikeluarkan berarti 4r kuadrat. Tambah 1, lalu dA-nya karena diubah jadi dalam koordinat polar, maka r dr d theta. Nah, ini bisa dengan teknik substitusi ya, karena di sini ada r. Jadi selesaikan dengan teknik substitusi. Nah, jadi itu ya untuk luas permukaan. Jadi dilihat formulanya itu tidak lain perluasan dari formula panjang kurva di integral tentu gitu ya. Karena di sini fungsinya dua perubah, maka yang dilihat adalah terhadap turunan parsial kedua variabel, kedua peubah itu. Jadi sebagai batas itu adalah proyeksinya, S-nya ya. Pada bidang apa diproyeksikan gitu. Jadi tergantung pada bidang apa. Kalau pada bidang XOY, maka formulanya nanti menjadi Fx, Fy ya turunan parsialnya. Kalau diproyeksikan terhadap bidang XZ, maka formulanya menjadi Fx, Fz gitu ya, turunan parsialnya. Dan begitu juga kalau ke YZ. Nah, yang berikutnya adalah massa dan pusat massa. Nah, ini juga pada waktu di integral tentu ada ya. Jadi dari suatu lempengan tipis gitu, lamina yang disebut dengan lamina, itu kita bisa mencari pusat massanya itu di mana sih gitu ya. Nah, pusatnya itu kan dia berupa titik X, Y gitu ya. Nah, pusat massa dari lempengan itu artinya titik berat ya. Pusat massa itu sebagai titik beratnya dari lempengan itu. Itu di mana gitu ya. Nah, di sini kalau lempengan itu dia mempunyai kepadatan yang dinyatakan dalam fungsi rho sama dengan xy. Jadi kepadatannya di titik xy itu dinyatakan dalam bentuk fungsi. Jadi lempengan tipis atau lamina itu kepadatannya dinyatakan dalam fungsi rho sama dengan xy. Ya. Nah, untuk massanya itu diberikan dengan limit sigma dari kepadatannya di setiap titik XY itu ya. Jadi massanya itu adalah limit sigma dari kepadatan dari fungsi kepadatan lamina itu di setiap titik XY. Ya, nah itu adalah sama saja dengan artinya integral lipat 2 dari rho XY ini ya atas R ya. Jadi lempengannya itu mencakup daerah apa gitu ya. Jadi atas daerah R. Jadi laminanya itu mencakup daerah apa. Nah, ini sebagai batasnya, itu adalah massanya. Nah, kemudian untuk berbicara tentang pusat massa itu juga diperlukan terminologi tentang momen. Nah, kalau momen itu adalah hasil kali massa dengan jaraknya gitu. Ya, jadi momen itu hasil kali massa dengan jaraknya. Nah, momen itu maka dilihat terhadap sumbu X dan sumbu Y gitu. Jadi kalau terhadap sumbu X berarti jaraknya terhadap sumbu X. Nah, itu adalah sejauh Y. Jadi kalau momen terhadap sumbu X itu adalah jaraknya terhadap sumbu X. Nah, jadi sejauh Y. Kan kita ke atas gitu ya. Kalau terhadap sumbu X, nah berarti sejauh Y. Nah, sehingga momennya terhadap sumbu X itu adalah Y dikali delta XY. Nah, di mana delta XY ini tadi, integral R delta XY ini tadi, ini kan sebenarnya adalah massa gitu. Jadi momen itu adalah hasil kali jarak dengan massanya. Nah, karena jaraknya terhadap sumbu X, maka dia Y. Jadi momen terhadap sumbu X, integral lipat 2 dari Y rho XY dA. Nah, kalau momen terhadap sumbu Y, berarti jaraknya terhadap sumbu Y itu kan sejauh X. Karena sumbu Y kan vertikal ya.
Jadi kalau jaraknya terhadap sumbu Y, itu kan berarti kita berbicara ke kiri atau ke kanan. Nah, itu sejauh X. Nah, berarti kalau momen terhadap sumbu Y, itu adalah hasil kali massa dengan jaraknya terhadap sumbu Y, itu X. Jadi integral lipat 2 atas R dari massa lamina tadi ya, dikali dengan jaraknya terhadap sumbu Y sejauh X. Nah, jadi ini momen ya. Momen terhadap sumbu X dan momen terhadap sumbu Y. Nah, didefinisikan demikian. Nah, selanjutnya pusat massa. Jadi pusat massa, kalau kita berbicara pusat massa dari lamina itu adalah titik. Jadi dia titik, suatu titik bisa dilambangkan dengan titik X bar, Y bar gitu ya. Ini titik ini juga dikatakan sebagai titik beratnya gitu. Jadi pusat massanya dari suatu lempengan itu dia mempunyai titik beratnya, itu di titik X bar, Y bar, atau disebut juga sebagai pusat massanya gitu dari lempengan itu. Di mana X bar ini itu adalah hasil bagi momen terhadap sumbu X dengan massanya. Nah, jadi X bar ini adalah momen terhadap sumbu X dibagi massanya. Nah, momen terhadap sumbu X itu kan adalah ini ya. Momen terhadap X bar ini, momen X bar ini adalah momen terhadap sumbu Y dibagi dengan massanya. Di mana momen terhadap sumbu Y ini adalah hasil kali jarak dengan sumbu Y. Berarti adalah X tadi, sejauh X. Nah, jadi atau kalau enggak kalian hafalnya ini aja lah. Jadi X bar itu adalah MY per M gitu. Nah, MY di sini ya, jadi jaraknya terhadap sumbu Y itu adalah sejauh X gitu. Jadi di sini X dikali kepadatannya, fungsi kepadatannya. Jadi rumusnya adalah X rho XY. Dibagi dengan massanya tadi. Nah, kemudian sebaliknya kalau Y bar, nah Y bar di sini adalah momen terhadap sumbu X dibagi massanya. Nah, momen terhadap sumbu X tadi adalah hasil kali massa dengan jaraknya terhadap sumbu X itu adalah sejauh Y. Nah, sebenarnya kalau Y bar ini berarti integral Y juga gitu ya. Di sini Y juga, rho XY dibagi dengan massanya. Kalau X bar ini berarti integral X rho XY dibagi dengan massanya. Nah, jadi ini pusat massa. Berarti kita untuk mencari pusat massa itu mencari dulu momen dan juga massa dari lempengan itu gitu ya. Momennya terhadap sumbu X dan juga terhadap sumbu Y. Nah, contoh. Tentukan massa dari lamina berbentuk segitiga R dengan titik sudut 0,0, 2,0, 0,2. Jika kepadatannya di setiap titik X, Y di R itu ditentukan oleh formula ini. Nah, jadi laminanya itu berbentuk segitiga ini. Kepadatannya ditentukan di setiap titik kepadatan. Jadi dia lempeng, tapi kan kepadatannya beda-beda. Nah, di setiap titik itu dia mempunyai kepadatan, formulanya ditentukan oleh, fungsinya ditentukan oleh X sama dengan X, rho XY sama dengan X ditambah 2Y. Ya, nah berarti tadi kita punya massa itu adalah integral dari rho XY atas daerah R. Ya, rho XY atas daerah R. Nah, rho XY-nya kan ini, R-nya itu dia berupa segitiga ini kan. Ya sudah, ini kan untuk R ini berarti kan batas ya. Batasnya berarti dikembalikan lagi seperti pengintegralan atas daerah R X sederhana atau Y sederhana. Nah, di sini yang mau diambil adalah atas Y sederhana. Y-nya dari 0 sampai 2 min X. X-nya dari 0 sampai 2. Nah, ini X-nya dari 0 sampai 2, Y-nya dari 0 sampai 2 min X. Nah, fungsi rho XY-nya adalah ini kan, X plus 2Y. Ya, sudah, kalau sudah dibentuk seperti ini tinggal hitung aja. Jadi, massa itu adalah integral dari fungsi kepadatannya atas daerah R. Ya. Kemudian, ini lamina pada daerah R,
ya di bidang XY. Nah, daerah R-nya ditentukan oleh parabola Y sama dengan X kuadrat, garis Y sama dengan 1. Ini Y X kuadrat, Y sama dengan 1. Jadi lamina pada daerah R, ya, daerah R-nya itu dibatasi oleh ini. Tentukan pusat massa dari lamina tersebut yang mempunyai kepadatan di titik X, Y sebanding dengan jarak antara titik tersebut dengan sumbu X. Nah, jadi kepadatannya berbanding lurus artinya. Berbanding lurus ya. Sebanding dengan sebanding itu kan ya dia merupakan kelipatan skalar lah gitu ya. Jadi artinya. Nah, jadi rho kepadatannya itu adalah merupakan kelipatan skalar terhadap jaraknya ya dengan sumbu X. Nah, jarak terhadap sumbu X itu kan berarti sejauh Y ya. Jadi jarak terhadap sumbu X itu kan sejauh Y. Nah, ini kan bebas dia di mana gitu kan. Nah, katakan dia dalam bentuk variabel Y. Nah, jadi fungsi kepadatannya adalah KY. K ini untuk melambangkan tadi perbandingannya, sebandingnya gitu ya. Jadi suatu sebanding itu kan konstanta ditentukan oleh suatu konstanta, tergantung nanti konstantanya, konstanta pembandingnya. Kalau dia lebih besar, K-nya lebih dari 1, kalau dia lebih kecil kan gitu ya. K-nya kurang dari 1 gitu. Jadi ini sebagai konstanta pembanding. Nah, jadi ini fungsi kepadatannya. Kemudian daerah R-nya itu adalah ini tadi. Nah, yang diminta ini adalah pusat massa ya. Jadi pusat massa. Kalau kita lihat, ini kan dia simetris. Yang di sebelah kiri sumbu X dengan sebelah kanan sumbu X karena dia parabola. Parabola ini simetris terhadap garis sumbu Y. Nah, jadi simetris terhadap sumbu Y. Nah, berarti pusat massanya tentu nanti ya akan berada di titik pada sumbu Y ini gitu. Hanya sejauh X-nya itu di mana gitu. Y-nya itu di mana? Jadi X-nya itu adalah dia terletak pada Y sumbu Y ini, berarti X-nya sama dengan 0. Jadi pusat massanya itu adalah di 0, Y bar. Ya, karena dia simetris kan ini. Nah, berarti akan terletak di sumbu Y ini. Berarti X-nya sama dengan 0, Y-nya di mana gitu. Ya, jadi pusat massanya itu pada titik 0, Y bar. Nah, tinggal dicari tadi Y bar itu adalah sama dengan MX dibagi M. MX itu adalah hasil kali Y rho XY. Ya. Nah, di sini M-nya dicari dulu. M-nya adalah integral dari rho XY atas daerah L. Nah, rho XY-nya kan ini tadi ya, KY ya. Nah, kemudian batasnya. Nah, ini batasnya diambil atas Y sederhana, berarti dari X kuadrat sampai 1. Ini atas Y sederhana, ini Y sama dengan X kuadrat sampai 1. X-nya, nah titik potongnya ini dari min 1 sampai 1. Berarti X-nya dari min 1 sampai 1, Y-nya dari X kuadrat sampai 1, dan fungsinya ini tinggal dihitung dapat ini. Karena ini kan K ya, jadi K-nya ya pasti akan ikut terus fix. Ya udah, kemudian Y bar dihitung nih. Berarti adalah MX, MX-nya adalah hasil kali jarak terhadap X adalah Y rho XY. Dengan batas yang sama tadi. Kemudian dibagi dengan masanya. Masanya tadi ini, maka kalau dibagi, dibalik. Ternyata ketemu 5/7, jadi pusat masanya adalah 5/7 ya. Ini kalau udah dihitung, ini sederhanakan, K-nya habis gitu ya. Jadi tinggal 5/4, ini dihitung, diperoleh 5/7. Nah, jadi pusat masanya adalah 0,5/7 gitu. Nah, jadi itu tentang aplikasi integral lipat 2 pada masalah volume, luas permukaan, kemudian massa dan pusat massa. Ya. Sampai di situ materi yang untuk pertemuan 11 ini. Ada pertanyaan?
Ini yang Saya ada bagian pertanyaan, Ibu. iya, silakan. Ibu, Silakan. kenapa masa dan pusat masa pada aplikasi integral tidak menggunakan sumbu Z ya, Bu? Sedangkan volume dan luas permukaan menggunakan sumbu Z. Ya. Analog saja ya. Jadi analog saja ini karena diambil yang mudah gitu. Jadi diambil yang mudah. Kalaupun nanti kita menggunakannya, artinya kan tergantung dari proyeksinya itu di bidang mana gitu aja. Jadi di sini kan laminanya itu mencakup daerah R pada bidang XY. Jadi diberikan di bidang XY, maka formulanya menjadi sorry, saya udah share screen belum ya? Share screen saya hilang ya? Keluar ya? Sudah, Ibu, sudah. Sudah, Ibu, udah Oke. share screen. Bentar, ini ada ya? PPT-nya ada ya? Ada, Ibu. Oke, ini saya tampilkan lagi. Nah, jadi ini tergantung saja laminanya ini gitu ya, atau lempengan tipisnya ini itu mencakup daerah R atas bidang apa gitu. Jadi kalau yang diberikannya di sini atas bidang XZ, maka tentu di sini juga nanti kepadatannya itu dinyatakan dalam fungsi XZ gitu. Jadi ini diambil bidang XY itu hanya untuk mudahnya saja, tapi analog nanti. Untuk yang XZ begitu, untuk yang YZ juga begitu mengikuti ini gitu. Jadi kalau misalkan laminanya itu dinyatakan dalam bidang YZ, nah maka nanti fungsi kepadatan ini juga dalam bidang dalam variabel YZ. Sehingga rho-nya itu rho YZ. Nah, R-nya ini R atas daerah pada bidang YZ gitu. Nah, jadi nanti momennya tentu ya terhadap sumbu Y dan Z juga gitu. Berarti kalau terhadap sumbu Y ya, nah dia YZ itu kan berarti di belakang ya. Nah, jaraknya terhadap jadi yang dilihat itu terhadap sumbu koordinatnya sekarang adalah sumbu koordinat YZ gitu. Berarti kalau terhadap sumbu X, Z dikali masanya gitu. Kalau terhadap sumbu Z berarti Y dikali masanya gitu. Nah, jadi ini tergantung ininya, tergantung R-nya itu mencakup daerah R di bidang apa gitu. Jadi kalau misalkan nanti di sini diberikan bidang XZ, YZ, ya maka formula ini semua mengikuti itu. Paham nggak maksud saya, Bintang? Paham, Ya. Ibu. Jadi dilihat aja sumbu koordinatnya apa gitu. Kalau sumbu koordinatnya XZ, nah maka nanti ini semua berubah menjadi XZ. Yang Y-nya diganti dengan Z gitu. Kalau dia YZ, nah berarti yang X-nya diganti dengan Z gitu. Jadi formulanya sama nanti. Kalau dia XZ, yang Y ini diganti dengan Z. Kalau dia YZ, berarti yang X diganti dengan Z. Nah, tinggal gitu aja. Gitu ya, Bintang ya. Iya, Ibu. Oke. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya, jadi tadi masalah luas permukaan ini kan juga gitu. Jadi tergantung ininya aja. Ini kan proyeksinya mana? Oh, proyeksinya pada bidang XY. Nah, maka di sini formulanya juga dalam XY gitu. Tapi tadi ada contoh yang kedua. Nah, ini kan proyeksinya pada bidang XY. Nah, maka tentu formula yang di atasnya itu adalah formula tadi Fx Fy gitu kan, ini turunannya. Nah, tetapi kan ada juga di sini. Nah, jadi yang dilihat di sini proyeksinya adalah berada di dalam tabung X kuadrat Z kuadrat sama dengan 1. Nah, ini berarti proyeksinya pada bidang XOZ. Ya, pada bidang XOZ. Nah, maka berarti formulanya itu adalah formula dalam X dan Z juga gitu. Jadi kalau di sini tadi kita punya kalau proyeksinya di XY, ini menjadi Fx Fy, Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat tambah 1. Tapi kalau di sini misalkan nanti ya di proyeksinya itu pada S-nya itu pada bidang XOZ, nah maka di sini nanti Fx kuadrat tambah Fz kuadrat gitu aja, tambah 1. Kalau proyeksinya di sini di YZ,
maka nanti X-nya diganti dengan Z. Jadi FZ kuadrat ditambah FY kuadrat tambah 1 gitu. Jadi proyeksinya di sini berarti Y-nya perannya diganti Z, kalau proyeksinya di sini X-nya perannya diganti oleh Y. Gitu. Nah, jadi tergantung proyeksinya di bidang apa. Ya, seperti itu. Nah, itu tadi untuk massa ya hanya untuk mempermudah saja, umumnya kan memang yang dibahas di awal itu adalah pada bidang XOY gitu. Makanya dia menggunakan di sini semuanya dalam variabel X dan Y. Oke. Ada lagi pertanyaan? Nah, di sini latihannya hanya ada yang volume ya, yang di PPT ini volume. Yang untuk luas permukaan dan apa namanya? Momen itu tidak ada. Tapi kalau di tugas individu ada. Tapi itu juga cuma 3 soal aja ya di tugas individu. Halo, ini kelihatan nggak tugas individu? Kelihatan, Ibu. Nah, kalau di tugas individu nih ada nih. Cuma satu-satu juga sih. Luas permukaan 1, ini juga pusat massa itu 1. Tentu kalau di buku banyak ya. Jadi exercise di buku ini untuk volume itu implisit di dalam pasal 13.3 sampai 13.4 ya kalau di buku itu. Tetapi untuk luas permukaan dia satu pasal sendiri. Kemudian momen dan pusat massa juga. Jadi di pasal 13.5, 13.6 kalau nggak salah aplikasinya. Kalau yang di buku ya, dilihat. Jadi dari situ di buku latihannya juga banyak. Ini bukunya kelihatan nggak? Halo? Kelihatan, Ibu. Ya. Jadi kalau masalah volume itu secara implisit karena definisi integral lipat 2 itu kan volume. Jadi masalah volume itu secara implisit itu ada di pasal 13.1 sampai 13.2 ya. Nah, ini kan kayak ini ya. Jadi ini kan sebenarnya mencari volume dari bidang 4. Nah, ini kan sebenarnya dibentuk integral lipat 2 gitu ya. Nah, jadi ada di buku masalah volume itu pasal 13 dari 13.2 sampai 13.4. Nah, 13.5 itu adalah tentang luas dulu atau massa dulu ya, massa kalau tidak salah. Lalu 13.6 itu adalah tentang luas permukaan ya. Jadi 13.5 13.6 mana sih? Lama banget. Mana sih? Nah, ini. Oh ya, 13.5 13.6 ya. Jadi pasal 3 halaman berapa ini? Halaman 696. Ini halaman 696. Ya, ini. Jadi 13.5 ini tentang massa dan pusat massa. 13.6 baru tentang luas permukaan. Nah, jadi latihannya itu bisa juga ya. Jadi di explore di exercise 13.5 dan 13.6 untuk massa dan luas permukaan. Ini bagian momen inersia di skip saja ya. Karena yang diambil di sini. Nah, ini ya. Jadi ini banyak di sini massa dan pusat massa. Nah, jadi latihannya juga ada di sini.
Ini yang 13.5. Kemudian nanti 13.6 itu tentang luas permukaan, ya. Nah, jadi bisa kalian explore itu. Oke, baik. Sekarang ini mau dikerjakan tidak ya? Kalau tidak, ini saya jadikan tugas individu aja ya, yang nanti kalian upload di LMS. Iya, Ibu. Tapi digabung sama ini, sama latihan yang di PPT. Jadi yang di PPT 4, kemudian yang di tugas individu itu ada 3. Jadi selama liburan ini ada 7 tugas individu. Ini ya. Jadi 4 ini di PPT untuk masalah volume. Kemudian 3 ini tugas individu yang pertemuan 11 di LMS. Jadi ada volume 1, kemudian yang kedua luas permukaan, yang ketiga ini adalah massa, pusat massa. Oke? Jadikan tugas individu ya. Halo? Iya, Bu. Ya. Oke ya. Jadi ini dijadikan tugas individu, jadi ada 7 ya yang dikerjakan secara individu masing-masing ya. Dikumpulkan sebelum pertemuan tanggal awal Mei itu. Jadi kan kita masuk lagi nanti Mei, Selasanya itu Mei tanggal berapa ya? Tanggal 2. Senin tanggal 1 itu libur. Selasa tanggal 2. Jadi deadline-nya sampai dengan Senin. Ya, 7 soal. Senin tanggal 1 Mei ya. Jadi deadline mengumpulkan tugas individunya adalah Senin tanggal 1 Mei untuk 4 soal latihan PPT dan 3 soal tugas individu pertemuan 11. Halo, kalian masih di sana? Halo? Masih, Bu. Masih ya? Oke, kalau gitu untuk kuliah hari ini ya, karena ini kuliah hari terakhir, ya sudah saya cukupkan sampai di sini ya. Jadi nanti silakan kalian baca lagi tadi, baik PPT maupun di buku 13.5, 13.6 yang bagian massa dan luas permukaan, juga volume yang implisit pada pasal 13.2 sampai 13.4 ya. Lalu gunakan untuk mengerjakan latihan maupun tugas individu yang ada di LMS. Dikumpulkan di LMS pada pertemuan 11 ya. Jadi bagian pertemuan 11 tentunya ya di LMS. Paling lambat hari Senin tanggal 1 Mei. Jadi masih lama ya, waktunya cukup lama gitu. Oke, kalau begitu untuk perkuliahan hari ini saya cukupkan. Hadir 38 ya? 38 Iya, Ibu, orang. 38. Ya, oke. Ya sudah ya, selamat liburan bagi yang melaksanakan yang beragama Islam. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Selamat berlebaran baik di kampung halaman ataupun di tempat kos ya. Dan kita ketemu lagi nanti setelah hari raya, liburan hari raya ya. Tapi hati-hati tentunya. Jadi euforianya jangan terlalu gembira. Ya. Laksanakan saja atau rayakan saja
sebagaimana semestinya begitu ya. Sehingga kita tetap sehat, tetap terjaga dari segala mara bahaya ya. Oke, baik kalau begitu saya cukupkan ya sampai di sini. Sampai ketemu lagi hari Selasa depan, 2 minggu yang akan datang, tanggal 2 Mei ya. Oke, saya akhiri. Nanti tolong di absen ya, Gracia ya. Absennya tetap diisi ya, Gracia. Iya, Ibu. Oke, baik. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima banyak kasih, Bu Bu. atas ilmunya. Ya, sama-sama. Terima kasih, Ibu.